I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Bencana alam dapat terjadi di luar kendali manusia dan seringkali bersifat tiba-tiba dan merusak. Bencana alam mengakibatkan penderitaan bagi manusia secara luas. Bantuan makanan untuk pengungsi dewasa tidak terlalu bermasalah daripada bayi dan anak balita karena korban dewasa dapat mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Untuk bayi dan anak balita, masalahnya lebih rumit karena belum bisa mengkonsumsi semua jenis makanan yang diperoleh dari penampungan. Terputusnya jalur distribusi pangan dan ketersediaan pangan yang terbatas, sanitasi lingkungan yang buruk dan rusaknya sarana air bersih menjadikan dasar bagi permasalahan kesehatan akibat bencana. Pengelolaan gizi yang cepat dan tepat tentunya akan membuat permasalahan kesehatan seperti kekurangan asupan nutrisi ataupun infeksi dapat terkendali dengan baik sehingga tidak menimbulkan efek penyakit berat yang berkelanjutan. Masalah gizi yang bisa timbul adalah kurang gizi pada bayi dan balita, bayi tidak mendapatkan ASI karena terpisah dari ibunya dan semakin memburuknya status gizi kelompok masyarakat. Bantuan makanan yang sering terlambat, tidak berkesinambungan dan terbatasnya ketersediaan pangan lokal dapat memperburuk kesehatan yang ada. Masalah lain yang sering kali muncul adalah adanya bantuan pangan dari dalam dan luar negeri yang mendekati atau melewati masa kadaluarsa. Tidak disertai label yang jelas, tidak ada keterangan halal, serta melimpahnya bantuan susu formula bayi dan botol susu. Dalam upaya penanganan gizi dalam situasi bencana, rangkaian kegiatan yang dilakukan pasca bencana adalah kegiatan pemberian makanan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya. Sementara penanganan kegiatan gizi pada tahap tanggap darurat lanjut adalah untuk menanggulangi masalah gizi melalui intervensi gizi yang dibutuhkan. Penyelenggaraan makanan darurat dipersiapkan oleh petugas pada waktu terjadi keadaan darurat yang ditetapkan oleh bupati setempat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada saat masyarakat dinyatakan mengungsi, sehingga masyarakat tidak mungkin untuk menyelenggarakan makanan sendiri. Pemberian pelayanan dan penanganan gizi yang tidak memenuhi kebutuhan gizi balita dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap status gizi balita. Selanjutnya adalah penanganan gizi pada balita. Penanganan gizi pada balita diprioritaskan bagi anak. Yang pertama, penanganan gizi anak usia 0 sampai 23 bulan. Bayi dan anak usia 0 sampai 23 bulan atau di bawah 2 tahun atau disebut baduta merupakan kelompok yang paling rentan sehingga memerlukan penanganan gizi khusus. Pemberian makanan yang tidak tepat serta kekurangan gizi pada kelompok tersebut dapat meningkatkan resiko kesakitan atau kematian yang lebih tinggi pada situasi bencana. Situasi di pengungsian menunjukkan bahwa kematian anak balita 2-3 kali lebih besar dibandingkan kematian pada semua kelompok umur. Penanganan gizi anak usia 0-23 bulan mengikuti prinsip pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Prinsip ASI pada bayi atau baduta sangat penting tetap memberikan pada situasi bencana. PMBA merupakan bagian dari penanganan gizi dalam situasi bencana. PMBA dalam situasi bencana harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Institusi penyelenggaraan PMBA adalah pemerintah daerah yang dibantu oleh Dinas Kesehatan setempat yang mempunyai tenaga terlatih penyelenggaraan PMBA dalam situasi bencana. Apabila Dinas Kesehatan setempat belum memiliki atau keterbatasan tenaga pelaksanaan PMBA dalam situasi bencana, dapat meminta bantuan tenaga dari Dinas Kesehatan lainnya. Penyelenggaraan PMBA diawali dengan penilaian cepat untuk mengidentifikasi keadaan ibu, bayi, dan anak termasuk bayi dan anak piatu. Ransum pangan harus mencakup kebutuhan makanan yang tepat dan aman dalam memenuhi kecukupan gizi bayi dan anak. Susu formula, produk susu lainnya, botol dan dot tidak termasuk dalam pengadaan ransum. Yang kedua adalah penanganan gizi bayi 0-5 bulan. Bayi tetap diberikan ASI. Bila ada bayi piatu, bayi terpisah dari ibunya atau ibu tidak dapat memberikan ASI, diupayakan bayi mendapatkan bantuan ibu susu atau donor dengan persyaratan
permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Identitas agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh keluarga bayi. Persetujuan pendonor setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. ASI donor tidak diperjualbelikan. Bila tidak memungkinkan bayi mendapat ibu susu atau donor, bayi diberikan susu formula dengan pengawasan atau didampingi oleh petugas kesehatan atau ahli gizi. Penanganan gizi anak usia 6-23 bulan. Baduta tetap diberi ASI. Pemberian MPASI yang difortifikasi dengan zat gizi makro, pabrikan atau makanan lokal pada anak usia 6-23 bulan. Pemberian makanan olahan yang berasal dari bantuan ransum umum yang mempunyai nilai gizi tinggi. Pemberian kapsul vitamin A biru atau 1000 IU bagi yang berusia 6-11 bulan dan kapsul vitamin A merah yang berjumlah 200.000 bagi anak berusia 12-59 bulan. Air minum dalam kemasan diupayakan selalu tersedia di tempat pengungsian. Pengelolaan bantuan susu formula atau pengganti air susu ibu memberikan informasi kepada pendonor dan media massa bahwa bantuan berupa susu formula, botol, dan dot pada korban bencana tidak diperlukan. Bantuan berupa susu formula atau PASI harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesehatan setempat. Pendistribusian dan pemanfaatan susu formula atau PASI harus diawasi secara ketat oleh petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Selalu perhatikan batas kadaluarsa kemasan susu formula untuk menghindari keracunan dan kontaminasi. Yang keempat ada penanganan gizi anak balita pada usia 24-59 bulan. Hindari penggunaan susu dan makanan lain yang penyajiannya menggunakan air penyimpanan yang tidak higienis, karena berisiko terjadinya diare, infeksi, dan keracunan. Keragaman menu, makanan, dan jadwal pemberian makanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga pelaksana. Daftar menu harian ditempel yang mudah dilihat oleh pelaksana pengolahan makanan. Pemberian kapsul vitamin A. Makanan utama yang diberikan sebaiknya berasal dari makanan keluarga yang tinggi energi, vitamin, dan mineral. Makanan pokok yang dapat diberikan seperti nasi, ubi, singkong, jagung, lauk pauk, sayur, dan buah. Bantuan pangan yang dapat diberikan berupa makanan pokok, kacang-kacangan, dan juga minyak dan juga sayur.